yang dijalankan oleh Prancis. Libanon memiliki luas wilayah 10.400 km persegi dan terletak di wilayah barat timur tengah dan Laut Mediterania, serta berbatasan dengan Suriah dan Palestina pendudukan. Tidak ada yang menyangka bahwa tanggal 22 November 1963 akan menjadi hari kelam bagi keluarga Presiden John F. Kennedy. Pembunuhan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, terjadi pada hari Jumat, 22 November 1963 pada pukul 12:30. Presiden John F. Kennedy ditembak oleh seorang pada kunjungan ke Dallas bersama dengan sang istri yang saat itu menemaninya. John ditembak di bagian tenggorokan, punggung atas, dan kepala, yang akhirnya membuatnya meninggal. Penembaknya diketahui bernama Lee Harvey Oswald. Akibat peristiwa ini, Amerika sontak geger dan negara adidaya itu berkabung selama beberapa waktu. Indonesia menyapa. Mau aman, pakai masker yang benar. Memakai masker saat beraktivitas kini telah menjadi kewajiban. Tapi banyak loh yang memakai masker asal-asalan. Hanya menutupi dagu, hanya menutupi mulut. Menutupi mulut dan hidung namun tidak diikat dengan benar. Jangan ditiru ya, tapi ikuti cara yang benar seperti ini. Menutupi mulut dan hidung. Ayo pakai masker dengan benar, agar kita benar-benar terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan bahwa berdasarkan data monitoring kegempaan di wilayah selatan Pacitan, kami mendeteksi adanya peningkatan kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang, namun juga waspada, selalu berupaya meningkatkan mitigasi bencana bersama-sama dengan BPBD dan pemerintah daerah. Apabila berada di pantai merasakan goyangan gempa, nggak usah menghitung goyangannya berapa kali, segera saja berlari menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Semoga Allah bersama kita melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Selamat pagi Mitra Setia. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian juga semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini, Senin 22 November 2021. Kita akan berbincang spesial ini bersama KPPN Pacitan ya. Tentu Anji tidak sendiri karena pagi hari ini sudah ada 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bu Ana Saryasi, Kepala KPPN Pacitan, dan juga Bu Untari Sinta Dewi, selaku staf Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Anji. Kabar baik, kabar sehat Bu Ana? Alhamdulillah baik dan sehat. Aduh, semangat harusnya Bu semangat, ya. Hari Senin penuh semangat. Hari Senin. Bu Dewi, selamat pagi. Pagi Mbak Anji. Gimana kabar pagi hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya Bu Dewi ya? Sudah. Iya, kalau ditanya soal sarapan biar nanti kita juga semangat nih, karena ngobrolnya kurang lebih 1 jam. Dan untuk mitra yang ada di rumah, barangkali yang pagi hari ini sedang beraktivitas sembari mendengarkan siaran kami, bisa mendengarkan melalui 90,4 MHz Radio Suara Pacitan, dan juga kita live streaming di Facebook Live dan juga YouTube @Suara Pacitan. Mitra Setia juga bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yakni penilaian kompetensi PPK dan PPSPM ya, melalui SMS dan juga WhatsApp Radio Suara Pacitan di 081335335444 atau juga melalui telepon langsung di 883427. Bu Ana dan juga Bu Dewi, pagi hari ini terkait dengan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Apa nih Bu yang melatar belakangi penilaian tersebut? Baik Mbak Anji, terima kasih ya. Jadi kita tahu ya apalagi di kondisi saat ini ya. Ya, kemarin kalau kita bicara pengelola keuangan itu banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat ya, apalagi di saat COVID ini. Nah, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan itu akan bisa diimplementasikan dengan baik untuk mendapatkan tujuan daripada kebijakan itu kalau didukung dengan pengelola keuangan yang baik, yang bisa mengelola keuangan itu dengan akuntabel sehingga tujuan daripada alokasi anggaran itu tercapai. Nah, itu sebenarnya diantaranya yang melatar belakangi kenapa sih dilakukan sertifikasi PPK PPSPM. Kalau kita bicara terkait pengelolaan keuangan, maka prinsip di dalam pengelolaan keuangan itu ada yang namanya check and balance. Ya, harus ada check and recheck. Bahkan dari pengelolaan keuangan yang yang tertinggi ya, bahwa pengelolaan keuangan itu dipimpin oleh Presiden, itu sudah dipisahkan, di mana satu ada KL sebagai kuasa pengguna anggaran atau istilahnya itu Chief Operational Operation. Kemudian juga di sisi lain itu ada kuasa pengelola fiskal. Di antaranya adalah Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, yang dia itu mengelola fiskal dan juga sebagai wakil dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di situ kenapa itu dipisahkan? Itu sebenarnya adalah untuk check and balance-nya, untuk check and balance dalam pengelolaan keuangan. Nah, di sisi ketika saya tadi menyampaikan bahwa di sisi KL, kementerian lembaga, itu nanti di sana juga tidak mungkin menteri itu mengelola sendiri ya Mbak Gia. Maka kewenangan di dalam penggunaan anggaran itu akan didelegasikan kepada namanya kuasa pengguna anggaran. Itu ya misalnya eselon 2-nya, Kakanwil, atau kalau di sini satker-satker yang di Pacitan gitu ya. Termasuk di sini misalnya ada kantor Kemenak, BPN, kepolisian gitu, kemudian bahkan MTS pun itu merupakan kuasa pengguna anggaran. Nah, di dalam pendelegasian pengelolaan keuangan itu dari menteri kemudian secara berjenjang tadi didelegasikan, sifat pendelegasinya kepada kuasa pengguna anggaran itu sifatnya adalah
delegatif, di mana dengan pendelegasian itu berarti kewenangan dan tanggung jawabnya beralih ke level bawahnya. Yang tadi ya, misalnya kepala kantor Pacitan, kepala sekolah, kepala KPPN gitu ya. Jadi artinya bahwa pengelolaan keuangan yang didelegasikan tadi sudah beralih, maka menjadi tanggung jawab si kuasa pengguna itu. Misalnya di saya gitu ya, akan beralih ke saya. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan supaya baik tadi, maka di dalam satu KPA itu harus ada timnya, yaitu tim PPK, PPSPM, dan pengelola yang lain, termasuk bendahara dan sebagainya. Nah, di dalam unit yang terkecil itu, maka perlu di sana itu adalah fungsi check and balance tadi, check and recheck tadi, dan dalam ketika KPA menugaskan kepada PPK, PPSPM, itu karena sifatnya itu penugasan ya, jadi dia kan harus percaya betul gitu ya, menuntut satu kepercayaan penuh dari KPA. Nah, karena menuntut kepercayaan yang penuh, maka mau tidak mau PPK maupun PPSPM ini harus yang profesional dan kompeten. Harus teruji begitu Bu Ana ya. Karena apa? Kalau dia tidak profesional, tidak kompeten, kemudian KPA-nya tadi masih ikut turut campur, maka itu tidak akan terlaksana check and balance-nya itu tidak akan betul-betul terjadi dengan baik gitu loh Mbak Enci. Jadi secara keseluruhan itu diperlukan untuk supaya terjadi mekanisme tadi check and balance agar tujuannya pengelolaan keuangan itu bisa akuntabel dan memperoleh tujuannya. Kalau kita bicara tujuan kan tujuan pengelolaan keuangan itu kalau di undang-undang itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau lebih detail lagi di Undang-Undang Keuangan sendiri menyatakan bahwa tujuannya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 45 yang ada mencerdaskan, memajukan kesetaraan bangsa ya dan sebagainya gitu. Kalau untuk dasar hukum sendiri Bu Ana yang digunakan untuk penilaian kompetensi PPK dan PPSPM? Dasar hukumnya itu ada sebenarnya ya dari Undang-Undang 1 tadi ya, kemudian juga dari PP 45 tahun 2013, junto 2 PP 50 tahun 2018, itu Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, PPSPM. Nah, maka dan termasuk juga bendahara itu merupakan fungsional. Kemudian lebih detail lagi ada dasar hukum yaitu PMK nomor 50 tahun 2018 dan juga PMK 211 tahun 2019 itu Mbak Enci. Kalau untuk tadi kan ada KPA, ada PPK, ada juga PPSPM. Sebenarnya untuk tugas dan wewenangnya sendiri itu berbeda-beda ataukah bisa nanti KPK merangkap PPK begitu Bu Ana? Oh, tugasnya sendiri-sendiri. Kalau merangkap nanti nggak ada check and balance. Jadi mungkin kita lihat dulu ya Mbak Enci ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, Presiden kan punya visi misi. Visinya itu nanti akan di breakdown ke masalah kesehatan ke Menteri Kesehatan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, Menteri Kesehatan ini ketika untuk mewujudkan bagian yang menjadi tanggung jawab dia, itu kan dibantu oleh misalnya dirjen-dirjen dan sampai ke rumah sakit gitu ya. Nah, itu ketika dia itu mewujudkan pencapaian tusi tadi, maka tanggung jawabnya pembagian kepada misalnya ada yang menteri kepada dirjen kepada direktur itu kan secara fungsional. Nah, pada saat itu pejabat-pejabat yang mendapat itu kan pejabat struktural ya. Maka dia secara struktural akan bertanggung jawab ke unit organisasinya tadi. Nah, dalam rangka mencapai tusi tadi, tugas yang diberikan tadi, misalnya di bidang kesehatan, maka ya fungsi-fungsi tadi ya, maka ada alokasi anggaran yang mengikuti fungsi ya, mengikuti fungsi. Nah,
alokasi anggaran itulah kemudian sebagai dukungan terhadap fungsi tadi, itu yang harus dilakukan secara tadi profesional dan kemudian mandiri ya, mandiri, supaya jadi di sini akan berbeda ketika dia itu seorang KPK, PPK itu tadi selain tidak boleh dirangkap, misalnya dia dirangkap oleh bawahannya, tidak fungsional berdiri sendiri, maka kemandiriannya itu bisa jadi tidak mandiri. Paham ya? Ya. Jadi kalau semua pejabatnya itu secara struktural ada di bawahnya, kemungkinan dia itu kurang bisa mandiri. Apalagi kalau misalnya jabatannya lebih rendah gitu ya, PPK-nya lebih rendah gitu. Jadi dalam mengambil keputusan bahwa kegiatan ini bisa dibebankan ke APBN atau tidak, itu kemungkinan bisa karena ada instruksi, bukan murni bukan dari kemauan sendiri profesionalismenya dia gitu. Padahal dia sebenarnya harus mempertanggungjawabkan keputusannya itu sendiri. Nah, itulah makanya perlu dibuat fungsional supaya dia itu ya lebih mandiri dan juga profesional dalam pengelolaan keuangan tadi. Oke, kembali ke tadi untuk penilaian kompetensinya sendiri nih, mau tahu nih Bu Ana, Bu Dewi ya, bagaimana sih sebenarnya mekanisme penilaiannya nanti akan berlangsung? Ada beberapa mekanisme Mbak, ada 7. Wah, banyak ini. Bisa dijelaskan satu persatu barangkali Bu. Yang pertama itu konversi sertifikat pelatihan PPK. Yang kedua konversi sertifikat pelatihan PPSPM. Terus yang ketiga konversi sertifikat pelatihan profesi pengadaan barang dan jasa. Ini untuk yang PPK ya Mbak ya. Terus selanjutnya pengakuan sertifikat pelatihan profesi pengadaan barang jasa dan penyegaran atau refreshment penyelesaian tagihan. Kelima, pengakuan atas sertifikat penyegaran refreshment PPK. Keenam, pengakuan atas sertifikat penyegaran PPSPM. Dan yang ketujuh ini penilaian kompetensi. Jadi kalau penilaian kompetensi itu untuk yang bukan pejabat struktural, nah terus harus mengikuti ujian dulu apabila dia ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM. Demikian Mbak. Oke, untuk pendaftarannya sendiri atau sistemnya nanti seperti apa Bu Dewi? Pakai aplikasi kah atau mungkin secara online begitu? Oh iya, pendaftarannya itu KPPN sebagai unit penyelenggara ya Mbak ya. Ada aplikasi yang disediakan oleh kantor pusat namanya aplikasi Simas Paten. Itu nanti tiap-tiap satker mendaftarkan adminnya, user adminnya. Kemudian nanti PPK dan PPSPM itu akan diberikan user oleh admin tersebut dan mendaftarkannya sendiri. Mengupload data-data PPK PPSPM tersebut. Jadi itu nanti sudah ada aplikasinya untuk peserta nanti bisa masuk ke aplikasi tersebut ya. Kalau sudah menjadi user. Demikian, Mbak. Jadi tidak secara manual begitu dilakukan di dalam ruangan, tapi sudah pakai aplikasi ya. Berarti untuk uji standar kompetensi ini juga nanti dilakukan di KPPN kah atau secara mandiri mungkin pakai laptop masing-masing begitu atau sudah disediakan? Kalau penyegarannya itu diselenggarakan oleh BPPK Mbak, itu unit eselon 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah itu yang menyelenggarakan, tapi bisa dikoordinir oleh unit penyelenggara, misalnya di Pacitan ini. Tapi untuk penyelenggaraan itu minimal ada 30 orang. Apabila kurang itu kita bisa bergabung misalnya dengan Madiun atau Malang gitu. Atau kemarin itu yang sudah dilaksanakan Kanwil yang mengkoordinir. Itu refreshment-nya. Nah, dan narasumbernya dari BPPK. Berarti misalkan ada kekurangan nanti bisa gabung bersama yang lain ya. Kalau untuk untuk kisi-kisi nih untuk nanti PPK dan PPSPM untuk uji kompetensinya seperti apa? Itu kita punya KLC ya Mbak ya. Itu learning center. Di situ ada banyak pelatihan-pelatihan. Nah, PPK dan PPSPM itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri di situ.
Jadi sebelum ujian atau refreshment itu mereka bisa latihan mandiri sendiri. Oke, berarti ini sudah semacam disosialisasikan untuk petunjuk penggunaan aplikasinya sekaligus. Iya. Oke, jadi untuk yang mungkin saat ini sedang nanti akan mengikuti belajar sendiri begitu ya, sudah ada petunjuknya begitu ya. Untuk kemudian nanti mekanisme penilaiannya atau standar kelulusannya seperti apa? Standar kelulusannya itu ditetapkan oleh Dirjen ya Mbak ya, nanti sertifikatnya itu dikeluarkan oleh Dirjen dan itu berlaku 5 tahun. Nah setelah 5 tahun itu 45 hari sebelum masa berakhir itu PPK PPSPM harus melaporkan ke KPPN untuk diperpanjang. Okay. Apabila selama 5 tahun itu PPK atau PPSPM itu tidak pernah mengikuti pelatihan terkait PPK PPSPM, itu akan ujian lagi. Tapi apabila dalam kurun waktu 5 tahun itu mereka ada 1 kali mengikuti pelatihan PPK PPSPM, itu sudah langsung aman diperpanjang ya? Oh, diperpanjang. Berarti sebelum tadi 45 hari harus lapor. Oke. Berarti kalau tidak mau mengulang harus diperpanjang. Seperti pembuatan SIM dan lain sebagainya juga seperti itu ya. Oke, Mitras yang ada di rumah barangkali ini masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar PPK kemudian PPSPM, bisa langsung melalui WhatsApp ataupun juga SMS di 081335335444 atau telepon di 883427. Lanjut Bu Ana dan juga Bu Dewi untuk syarat dan ketentuan ini untuk mengikuti PPK dan juga PPSPM. Saya Mbak. Monggo. Monggo Bu Dewi atau Bu Ana. Untuk konversi sertifikasi pelatihan PPK itu syaratnya dia PNS atau anggota TNI atau prajurit TNI atau anggota Polri. Kemudian pendidikannya D3 atau sederajat minimal. Terus pangkatnya 3A atau sederajat minimal. Yang untuk konversi sertifikat pelatihan PPK ini apabila memiliki sertifikat pelatihan PPK yang diterbitkan oleh BPPK itu bisa langsung mendapatkan sertifikasi. Gitu. Terus selanjutnya yang untuk PPSPM juga demikian, apabila mempunyai sertifikat pelatihan PPSPM yang diterbitkan oleh BPPK itu juga langsung bebas ujian gitu ya. Itu ya tadi ya untuk PPK dan PPSPM. Untuk perbedaan sendiri ini pendaftarannya ada nggak perbedaan khusus dari PPK dan juga PPSPM? Nggak ada Mbak, kalau ke pendaftaran gimana ya? Gimana? Sama sebenarnya. Sama ya sebenarnya melalui Simas Paten juga. Sebenarnya yang membedakan itu dan di antara tadi beberapa cara itu adalah yang pertama memang apakah dia itu ikut sertifikasi PPK atau PPSPM tentu berbeda ya. Kalau PPK itu kan pejabat pembuat komitmen. Nah kalau perbedaan itu sebenarnya atas sertifikat yang dipunyai, kemudian saat ini sedang menjalankan berlaku sebagai PPK atau tidak, itu aja. Kalau yang syarat misalnya sekolah, kemudian pangkat itu kan kurang lebih sama. Yang membedakan sih itu, sehingga membedakan apakah dia itu langsung dikonversi ataukah dia itu harus konversi dengan pelatihan dulu dan sebagainya gitu, ataukah bahkan ujian gitu ya. Sebelum kita ngobrol lagi Bu Ana, saya akan tanya apakah di sosial media juga WhatsApp kami sudah ada beberapa pertanyaan. Kita sabar dulu. Purwo. Ya, di Facebook ini ada Mbak Anita Puzi, kemudian ada Mas Triono ya di Malaysia mengucapkan selamat pagi. Terima kasih untuk yang di Facebook. Di YouTube juga ada 2 pertanyaan, saya bacakan satu dari Mas Panji Nugroho di Donorojo. Penilaian memang penting, tapi menurut saya hajat hidup masyarakat saat pandemi seperti ini juga tidak kalah penting, terutama untuk orang biasa seperti kami ini. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Yunitawati di Bandar. Saya sepakat bahwa semua unsur yang terlibat dalam pelayanan masyarakat harus berkompeten. Semoga dengan kompetensi yang dimiliki, pelayanan masyarakat akan semakin baik. Untuk WhatsApp?
Ya, sementara itu Anji. Oke. Jadi tadi salah satunya tadi mengutarakan bahwa memang uji kompetensi ini tadi juga sangat-sangat diperlukan ya Bu Ana ya. Karena kalau semuanya serba instan, serba tanpa kompetensi khusus juga tidak akan baik tujuannya. Oke, nanti untuk Mitra Asia nanti bisa disampaikan juga, barangkali masih ada beberapa penanya atau juga nanti yang ikut serta dalam live streaming kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSIKMH Kapolres Pacitan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Masa hoax sih? tuh. Hoax. Waduh. Hati-hati. Hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur mengusung tema Jatim Bangkit. Kita harus bangkit dari kemungkinan keputusasaan. Kita harus bangkit dari kemungkinan jika ada yang frustasi. Kesehatan kita harus makin bisa melayani secara lebih berkualitas. Pendidikan kita tetap harus terjaga dengan baik. Ekonomi kita, terutama UMKM kita, harus bisa tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, sabar, dan penuh keikhlasan. Tetap bekerja keras, tetap produktif. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan.
berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh, membantu meningkatkan sistem imun tubuh, dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan masih di Special Tab pagi hari ini dengan KPPN Kabupaten Pacitan terkait dengan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Bu Ana tadi sudah ada yang menanggapi di Facebook kami ya. Bagaimana Bu Ana menanggapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Enji tadi dari Mas Panji Nugroho ya, bahwa penilaian itu penting, tapi hajat hidup orang banyak juga jauh lebih penting gitu. Jauh lebih penting. Nah, ini saya kira komentar ini betul juga betul ya Mbak Enji ya. Namun kita perlu saya perlu memberikan penjelasan yang gini ya. Jadi saya sepakat memang hajat hidup orang banyak juga penting, makanya di 2 tahun ini dalam kondisi pandemi ini kita tahu APBN bahkan terus direvisi, dilakukan refocusing dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ya, untuk kesehatannya, untuk penanganan COVID-nya, baik itu pencegahan maupun penanganan kemarin ya, bahkan ada misalnya penambahan untuk oksigen, penambahan untuk klaim dan sebagainya. Betul. Di satu sisi juga mempertimbangkan hajat hidup, maka bantuan sosial juga banyak diperpanjang, yang semula misalnya hanya sampai bulan tertentu kemudian disampaikan Desember gitu ya. Nah, untuk itu juga dilakukan refocusing. Nah, saya tadi juga sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan itu ada dilakukan, tapi pengelola keuangan, terutama PPK, PPSPM itu adalah berperan penting untuk mengimplementasikan kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan yang kayak tahun ini misalnya ya, anggaran pemulihan ekonomi nasional itu sudah di atas 700 triliun, itu kalau tidak ada PPK maupun PPSPM yang kompeten, profesional, maka ya akan lambat gitu Mbak Enji. Penyaluran juga mungkin nggak segera gitu kan. Tidak peka juga dengan kondisi masyarakat, tidak betul. peka juga dengan tujuannya, bahwa pemerintah bahkan kalau tahun lalu sempat ya APBN itu dirubah hanya dalam waktu sehari gitu ya, karena saking gentingnya kebut semalam gitu ya, harus dilakukan perubahan APBN untuk menangkap kebutuhan hajat hidup orang banyak itu. Nah, ini ketika sudah dilakukan kebijakan di atas, kemudian sudah dilakukan breakdown-nya aturan-aturan, kalau tidak ada pelaksana untuk mengimplementasikan itu, ya sama aja gitu kan. Apalagi yang tidak berkompeten nanti juga akan semakin lambat juga Bu Ana ya. Nah, itulah makanya perlunya penilaian atau standarisasi. Karena kalau kita lihat di standarisasi PPK misalnya, itu PPK itu nggak hanya tukang tanda tangan SPP gitu ya. Tapi di sana dijelaskan bahwa kompetensi PPK itu banyak sekali Mbak Enji. Misalnya seperti ini, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Itu nggak gampang loh. Nggak gampang ketika merencanakan perencanaan, kemudian kondisinya berubah, atau misalnya harganya naik saja, itu sudah ada kendala-kendala. Kemudian menyusun kebutuhan anggaran, pengadaan barang dan jasa, menyusun spesifikasi teknis, menyusun harga perkiraan. Jadi PPK juga nggak sembarangan ketika beli, tapi dia juga harus membuat harga perkiraan dulu. Kemudian menyusun rencana kontrak pengadaan barang dan jasa, melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa secara swakelola, melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola, kemudian menyampaikan perjanjian kontrak kepada BUN itu KPPN. Nah, ini saja menyampaikan kontrak yang dibuat itu kan harus disampaikan dalam waktu sekian hari ya. Berapa Mbak? 5 hari Mbak. 5 hari kerja.
itu harus disampaikan. Itu aja terkadang masih banyak yang kendala ya Bu, masih ada telat gitu. Padahal jelas mereka tahu penyampaian data kontrak itu adalah untuk melakukan pencadangan dananya supaya dananya aman terbayarkan nanti. Itu saja masih ada yang telat. Kemudian menguji bukti mengenai hak tagih tadi yang saya sampaikan tadi, apakah ini benar atau tidak. Ketika kebijakannya bilang bahwa ini adalah untuk penanganan COVID, terus ada yang mengajukan untuk yang lain. Betul nggak sih ini untuk penanganan COVID gitu kan? Karena kalau di dalam prakteknya kan kadang sumir ya, membedakan ini benar COVID atau ini enggak gitu kan, sulit. Nah itulah maka perlu penilaian. Selain itu juga mengendalikan pelaksanaan kontrak dan sebagainya. Itu baru PPK, belum PPSPM, belum yang lain. Dan mungkin saya infokan ya Mbak Angie ya, mungkin di saat ini kita tadi kan fokus hanya PPK PPSPM. Sebenarnya di dalam peningkatan profesionalisme ini tidak hanya di sisi Satker, bahkan di BUN, di Bendahara Umum Negara, di KPPN, di Kanwil, ini juga dikembangkan juga peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi tadi yang nanti saat ini sudah diarahkan menjadi jabatan fungsional. Jadi check and balance-nya tadi itu selain di Satker, di satuan kerja, di pengelola anggaran tadi sudah ada peningkatan, maka di sisi bendahara negara juga ada peningkatan itu, sehingga nanti mudah-mudahan sesuai dengan harapan Mbak siapa tadi yang di Gedung Ombo tadi, mudah-mudahan pengelolaan anggaran menjadi lebih baik. Dan tentu saja ketika pengelolaan anggaran itu lebih baik, maka hajat hidup orang banyak insya Allah juga akan terpenuhi ya, gitu. Oke. Jadi nggak hanya tadi yang teruji, tapi pihak KPPN pun juga ditingkatkan ya Bu ya, untuk hal itu. Oke, kembali ke penilaian tadi untuk standar kelulusannya Bu Dewi, seperti apa nanti nilainya seperti ini ya, lulus atau mungkin di bawah 70 nggak lulus seperti itu. Kalau itu Mbak domainnya BPPK. Kita hanya menggiring PPK PPSPM untuk ikut pelatihan. Oke, jadi untuk kelulusan nanti pokoknya harus ini ya, mempersiapkan supaya nanti lulus. Tapi kalau misalnya gini Mbak, ada dua kali dia nggak lulus, terus ikut pelatihan refreshment, nggak lulus lagi. Nah itu KPPN itu harus memberitahu kepada KPA untuk merekomendasikan agar PPK atau PPS tersebut diganti. Oh, diganti. Oke. Karena dianggap tidak kompeten karena berarti sudah gugur dong. 4 kali dikasih ujian nggak lulus gitu. Oke, jangan sampai ya. Oke, nanti biar ini 1 kali harusnya udah ya. Semoga semuanya berkompeten. Jadi tadi seperti yang dikatakan, kalau untuk pelaksanaan nanti itu berkompeten, melaksanakan segala sesuatunya juga bisa baik, kemudian juga hajat hidup masyarakat banyak juga terpenuhi. Makanya ini menjadi salah satu tujuan ya Bu Ana ya. Betul. Salah satu tujuan diadakan kompetensi ini. Kemudian untuk saat ini progresnya sudah sampai mana Mbak? Progresnya itu kalau seluruh Indonesia ini sudah terdaftar 15.554 PPK PPSPM yang sudah melalui proses konversi 7.958, melalui refreshment 2.601, dan masih dalam proses ini, belum pelatihan, belum ujian, ini masih 4.995. Sementara kalau di Pacitan itu kita KPPN ini ada IKU untuk ini Mbak, ada maksudnya target PPK PPSPM di sini itu kita targetnya 30%, tapi kita sudah mencapai lebih ya, karena dari 32 orang itu kita sudah 18. Sudah 18 terdaftar. Oke. Jadi untuk misalkan ini sudah terpenuhi targetnya, apakah masih bisa? Masih, kita terus. Jadi tidak hanya memenuhi target, tapi diusahakan agar semua PPK PPSPM ini tersertifikasi. Oke. Jadi tidak hanya ini udah selesai nih, sudah cukup, tapi kalau bisa semuanya ya, Bu Dewi, semuanya harus bersertifikat.
Oke. Untuk yang sudah bergabung Purwo, kita akan coba lihat di WhatsApp ataupun juga SMS Radio Suara Pacitan. Saya sapa dulu yang sudah mengirimkan kita jempol melalui Facebook. Ada Mbak Tri, kemudian Anita Puzi, Ika Puspita, Mas Triono, dan Tiara Dian Pratiwi. Terima kasih. Kemudian di WA 081335335444 ada Pak Yunanto Irawan, warga Pacitan di perantauan. Tidak dijelaskan tempatnya di mana. Budaya kompetensi memang belakangan ini banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin ibu-ibu narasumber di KPPN berkenan memberikan kiat-kiatnya bagaimana. Itu dulu Angie. Oke, langsung kepada Bu Ana atau Bu Dewi menanggapi. Ya, kiat-kiat untuk meningkatkan kompetensi ya. Ya, tentu saja kita harus terus melakukan namanya continuous learning gitu ya, kalau saya boleh istilahkan gitu ya. Jadi belajar itu tidak hanya terpaku dalam waktu itu sudah gitu ya, sertifikasi sudah ya sudah aja gitu aja gitu. Tapi kita juga harus terus belajar terus mengikuti perkembangan yang ada, dan juga yang jelas itu kalau saya pribadi gitu ya, kalau pengalaman saya pribadi untuk itu intern kita Mbak, menguatkan niat kita, kemudian juga meniatkan komitmen kita, dan terus berupaya. Mungkin kan kita punya banyak sekali nilai-nilai yang baik ya, ada profesionalisme dan sebagainya, itu jangan sampai turun gitu ya. Kita jaga betul sehingga kita itu nanti bisa ya bekerja secara kompeten gitu ya, bekerja secara kompeten dan bekerja secara profesional. Jadi yang pertama tadi meluruskan niat, kemudian komitmen kita, dan juga niat itu termasuk itu tadi ya, ketika bahwa dengan mengelola keuangan itu adalah bagian dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Itu ketika itu sudah masuk di kita gitu, harus insya Allah ditanamkan Bu Ana, gitu, ketika ditanamkan ke kita. Maka saya sering mengatakan ke teman-teman pengelola keuangan gitu kan, bahwa sebenarnya Bapak Ibu itu pahlawan. Karena apa? Karena angka-angka yang turunan dari kebijakan itu akan berwujud, akan bermanfaat ke masyarakat ketika dia bergerak. Kalau dia diem saja itu ya bisa jadi salur, tapi sudah di akhir-akhir, sudah tidak tepat. Iya betul. Nah itu jadi mari seperti itu. Ditambah lagi kita juga harus belajar terus ya. Belajar itu bisa dari, kalau Mbak Dewi tadi menyatakan bahwa KLC itu dibuka, termasuk bagi mereka yang bukan dari Kementerian Keuangan. Bisa belajar juga ya Bu Ana, boleh belajar, bahkan boleh ikut diklatnya. Diklatnya bagus-bagus Mbak Anji. Saya termasuk orang yang kalau longgar saya ikut diklat, ikut terus ya Bu Ana ya. Gitu ya. Kemudian juga bisa sharing dengan teman yang dirasa cukup bagus gitu ya. Pun misalnya kurang bagus ya kita bisa berbagi juga dong. Berbagi dan juga kalau memang ternyata sharing, ini saya kira orangnya bagus kok kayak gini. Nah, dengan bekal yang ada di dalam kita tadi belajar, kita bisa ini berarti harus ditinggalkan. Itu juga seperti itu gitu. Salah satu kiat-kiatnya ya. Bu Dewi mau menambahkan? Iya, untuk mungkin yang ada di sana. Kalau kompetensi itu jadi para pelaksana di KPPN itu setiap tahun itu juga dites Mbak. Ada hard kompetensi itu sampai ke ibu ya ibunya. Jadi apa yang kita capai itu nanti berpengaruh juga kepada ibu gitu loh. Minimal 78 nilainya itu kalau 78. Berarti ini sudah kayak KKM yang ada di SMP nih. Harus ada, harus belajar. Ibu juga harus terus mendorong anak buahnya supaya nilainya tercapai karena itu juga pengaruh sama ibu. Jadi mungkin solidaritas ya, harus saling menyemangati, kemudian juga terus belajar begitu ya. Nggak terasa Bu Ana sudah 9:43 barangkali ada yang perlu ditambahkan atau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kita yang saat ini sedang menyaksikan siaran kita. Mbak Enji, jadi kalau saya menghimbau kepada satker-satker
yang terutama PPK maupun PPSPM yang belum mengikuti atau mendaftarkan ke program ini agar ikut mengikuti dan segera mendaftarkan ke SIMAS Paten. Karena apa? Setelah diberlakukannya standar kompetensi ini, maka masa peralihan itu hanya 6 tahun dan itu akan berakhir di tahun 2025 ya, karena PMK ditetapkan di 2019. Maka setelah itu mereka harus mempunyai sertifikat. Sertifikat dengan menjalani sertifikasi tadi, bukan sertifikat yang BPJ kemarin ya, tapi sertifikasi yang ini. Nah, ini jadi juga termasuk KPA agar mendorong PPK maupun PPSPM untuk segera melakukan sertifikasi, karena nanti kalau menunda-nunda itu khawatir sampai dengan tahun 2026 apabila tidak tercapai, maka ya tidak akan dapat alokasi anggarannya, Mbak CNG. Itu ya. Bahaya dong. Bahaya. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan, dan saat ini memang simultan dilakukan, Mbak Enji, karena PPK itu saat ini ada 17.348. Sedangkan PPSPM itu ada 15.900. Makanya saat ini simultan terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Memang tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya oleh BPPK, tapi nanti yang melakukan penilaian itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bahkan sekarang ini karena mungkin ini cukup baik ya, sebenarnya sudah ada beberapa Pemda juga yang tertarik, Mbak Anji, untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Itu. Jadi kami betul-betul menghimbau kepada seluruh PPK, PPSPM maupun KPA, bukan karena IKU kami, kalau IKU kami sudah jelas tercapai, tapi kami betul-betul menghimbau supaya kita lebih siap dan juga kita itu lebih akuntabel di dalam mengelola keuangan itu. Gitu. Kalau tahun ini bahkan bendahara itu harus bersertifikat. Tahun ini Bu Ana ya? Tahun ini itu sudah harus bersertifikat. Bahkan KPPN kemarin ketika bendahara yang bersertifikat itu diangkat di jabatan lain tidak punya, ya harus mengikuti sertifikasi dulu, yang sampai dengan dia lulus baru boleh dipindahkan. Sebelumnya harus dirangkap ke yang sebelumnya gitu. Itu. Jadi kami sendiri juga cukup dirancikan ketika nggak punya sertifikat gitu, Mbak. Itu cukup adil, bukan karena keuangan KPPN berarti boleh, enggak juga gitu. Berarti ya sama saja ya Bu Ana ya. Adil begitu. Bu Dewi menambahkan barangkali untuk closing statement juga. Cukup, Mbak. Cukup ya. Kalau begitu ya, gak terasa juga ngobrol-ngobrol, mungkin barangkali masih ada beberapa penanya atau juga nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataupun juga SMS kami di nomor yang sama 081 335 444. Untuk Mitra Setia kita akan adakan dialog khusus bersama dengan KPPN Pacitan setiap 2 minggu sekali di hari Senin pukul 9 hingga selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ana dan juga Bu Dewi sudah hadir bersama kami di studio Radio Suara Pacitan. Dan untuk Mitra Setia, kami tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak ya. Dari Jalan Veteran 15 Pacitan, saatnya Enji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.